Bagaimana kalau ternyata, dugaan ya, ini liar sekali. Pelaku sebenarnya itu sudah ketangkap, tapi intinya adalah sudah diketahui dan dilakukan sebuah balas dendam dan sudah meninggal. Jadi kasus ini sebenarnya pelakunya itu sudah meninggal karena sudah ketahuan, dibunuh secara ya mungkin di luar hukum ya, bisa saja seperti itu. Terus kemudian kasus ini nggak bisa dilanjutkan karena ya, kalau ditanya pelakunya lebih dari satu orang, ya, dan mereka ini bisa jadi diantaranya itu ada yang tidak saling kenal. Jadi saat kasus dinyatakan sebagai kecelakaan, itu terus kemudian berubah menjadi kasus yang diduga sebagai sebuah pembunuhan saat adanya kesurupan. Jadi masyarakat itu sudah antipati terhadap kepolisian, tapi saya kalau harus percaya Peggy atau kepolisian, saya saat ini masih percaya kepolisian. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Masih keruwetan kasus Vina yang semakin hari banyak orang-orang yang mengaku menjadi saksi. Adanya satu screenshot dari yang diakui ini sebagai hasil sorotan CCTV kejadian di malam saat itu terjadi. Tetapi sekitar mungkin seminggu yang lalu sempat beredar pula sebuah video yang ternyata video tersebut adalah video yang sebenarnya diambil saat pengambilan gambar film atau syuting Vina sebelum 7 hari. Dan kalaupun mau ditarik lagi, saya kira kita harus menyelidiki ayah Eki, Pak Rudiana, yang sampai detik ini masih bungkam dengan alasan tidak ingin diganggu keluarganya karena masih dalam kesedihan. Seperti apa kelanjutannya, saya sekarang bersama dengan teman-teman dari Ganjil Misteri yang akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Dan perbedaan dengan saat saya membawakan sebuah konten dan saat wartawan bertanya, mungkin angle-nya akan berbeda. Dan untuk itu, kalian harus menyaksikan hingga selesai dan kalian juga bisa menyaksikan tayangan ini di Ganjil Misteri yang kalian harus subscribe, like, dan share video mereka. Nah, terus juga kan ini banyak juga nih ya dari netizen opini-opini seperti kenapa mereka itu pada nggak percaya bahwa Peggy 100% pelakunya, karena kan ini kasus sudah 8 tahun yang lalu ya. Nunggu rame dulu, nunggu sampai dulu baru tangkaplah si Peggy yang dimana dia hanya seorang kuli bangunan. Gitu. Padahal di saat itu harusnya polisi bisa dengan mudah. Jadi banyak nih yang memunculkan itu sebenarnya tumbal sasaran seperti apa. Yang pertama adalah ini kan kartun yang menunjukkan kenapa kok baru sekarang, ya kan? Kenapa kok dari kemarin kayak terkesan dicuekin seperti itu? Kembali lagi, saat sekarang kita fokus kepada kasus Vina. Ada nggak yang ingat kasus 271 triliun? Ada nggak 2 hari yang lalu itu ada kasus emas Antam? Jadi itu sebenarnya, mohon maaf, bukan mengecilkan 2 anak muda ini tadi. Tapi yang kerugiannya lebih besar, kerusakannya ini jauh lebih masif. Kita seakan-akan netizen ini lupa sekarang ini. Kalau netizen menyalahkan kepolisian, saya salahkan netizen juga yang sekarang terlalu fokus kepada kasus Vina. Apakah kasus Ferdy Sambo sudah selesai? Halo, coba sekarang Pak Sambo ada di mana? Semua pada diam, mereka nggak tahu. Jadi ini sebenarnya kasus yang seharusnya saya katakan juga kepada netizen tidak boleh disikapi dengan emosi. Harus ada bukti yang sifatnya fisik yang akan dipergunakan untuk menghukum orang loh. Karena ada giumnya ini adalah lebih baik membebaskan 100.000 orang yang bersalah dibandingkan memvonis 1 orang yang tidak bersalah. Yang kalau saya kira kembali lagi jawabannya di sini adalah ya kita berterima kasih walaupun ya setuju nggak setuju ya film ini diangkat kembali sehingga kita kemudian saat ini itu akhirnya mengangkat kembali kasus ini tadi. Saya kira itu jawabannya. Terus mengenai Linda juga nih Mas. Linda itu kalau kesurupannya kemarin doang orang akan fine-fine aja. Dia kesurupan lagi, itu yang terus jadi soal. Kesurupannya di tempatnya Bang Hotman lagi kan. Nah jadi kan di sini kemudian orang menjadi mencurigai. Apakah memang jangan-jangan dia dugaannya terlibat ke dalam permasalahan asmara ini tadi? Itu kan jadi menguat di sini. Dari awal, mungkin yang kesurupan awal kita anggaplah itu benar atau rekayasa gitu ya. Tapi kan bisa diduga nggak sih bahwa yang tadi sempat dijelaskan ada faktor kayak pembunuhan berencana apalagi terkait dengan asmara gitu. Silahkan orang beranggapan saya tidak. Gitu. Oke, silahkan orang beranggapan, tapi saya nggak pengen menggiring opini di sini. Tapi boleh saya menyatakan pendapat saya. Kesurupan Linda yang pertama pun itu saya mempertanyakan. Saya nggak yakin bahwa itu adalah benar. Karena kesurupannya sangat akurat dengan hasil yang memang akhirnya
dipercaya ini tadi. Dan sejauh saya mengingat-ingat kasus-kasus yang pernah ada, karena saya pun memberikan perhatian ke kasus-kasus yang sifatnya ada hubungannya dengan paranormal dan sebagainya, belum pernah ada yang sedetil itu sehingga benar-benar akurat. Dan itu artinya kita menanyakan kepada dua hal. Jika memang jin korin itu ada, suruh dia datang lagi agar dia membantu menjelaskan lebih jelas kasus ini tadi. Tapi kalau tidak bisa, boleh nggak kalau saya nggak percaya dan mencurigai? Nah, jadi kalau saya kira di sini, daripada dicurigai, mendingan ini jangan dipakai seharusnya. Kalaupun iya, itu dipergunakan sebagai sebuah dorongan untuk melakukan penangkapan, tapi tidak 100%. Nah, dugaan adanya kesalahan prosedur adalah menganggap kesurupan ini tadi sebagai sebuah source yang legit untuk melegalkan sebuah tindakan yang diduga ya di sini ya, itu tidak prosedural karena tidak ada bukti yang menunjukkan. Kalau CCTV itu aja ada, silakan dihadirkan untuk akhirnya melakukan ya tindakan hukum ini tadi, pemeriksaan, penyelidikan, penuntutan oleh kejaksaan dan so on itu tadi. Jadi kalau saya kira ya itu tadi, orang jadi akhirnya spotlightnya ke Linda lagi. Dia sampai sebut nama Eki ini itu, berarti kan seolah-olah tuh kayak memang udah bener-bener itu yang terjadi gitu, memang mereka pelakunya gitu nggak sih? Dia terlalu berani loh kalau sampai berani nyebut, karena kan dia pasti makanya saya di sini harapannya adalah adanya ini pandangan ke depan jauh ya, mungkin DPR dan juga Pak Presiden silahkan dibentuk pansus ya, panitia khusus atau apapun itu untuk membuat sebuah pasal regarding kesurupan dan hal-hal atau fenomena mistis ini tadi untuk tidak dimasukkan ke dalam sebuah, bahkan kalau saya kira itu petunjuk. Kalau dorongan nggak apa-apa, itu petunjuk. Ini bisa misleading. Dan mengingat masyarakat Indonesia yang lebih percaya dukun orang kesurupan dibandingkan polisi, ini sesuatu yang saya tuh agak cemas hidup di negara yang berpikiran seperti ini gitu. Jadi kalau saya kira mendingan dibikinkan sebuah hukum, tidak boleh. Bahkan kalau menurut saya kesurupan, saya nggak terus tiba-tiba di sini saya menganggap kalau ganjil misteri semua kesurupan itu palsu. Nggak palsu atau tidak silahkan, tapi selama pagarnya ini adalah entertainment atau tidak membuat orang ini meninggal atau dihukum atau apapun, monggo silahkan. Tapi saat ini berkaitan dengan sebuah kasus hukum, saya sih sangat-sangat mengharapkan itu dipinggirkan, bahkan tidak diberikan tempat sama sekali, karena akan sangat tendensius, dicurigai akan bisa memberikan sebuah pembelokan yang sangat kuat, malah masyarakat akan percaya. Jadi fenomenanya adalah kesurupan sama keviralan. Nah, orang percaya sama kesurupan ini tadi. Nah, ini kan jadi satu hal yang mendingan Peggy sekalian kalau mau selamat kesurupan aja, bilang kalau dia kemasukan Vina bukan Peggy seperti itu. Nah, tapi kan jadi kisruh di sini. Nah, ini yang saya sayangkan, mengapa ini terjadi, dan harapannya ke depannya ini bisa ditertibkan kembali. Nah, tadi saya katakan kenapa begitu, karena tidak ada delik hukum saat orang kesurupan itu boleh nuduh siapa aja. Kita bisa nuduh siapapun. Dan saat dia waras, ya ini sama seperti, mohon maaf ya, ada orang-orang yang berusaha meringankan sebuah vonis hukum dengan mengaku gangguan jiwa atau menunda pemeriksaan karena dia sakit. Nah, ini satu hal yang ya kalau saya kira harus mendapatkan perhatian khusus. Yang kalau ya disayangkan itu tadi ya, kesurupan. Kalau kesurupan kembali ya silahkan ya. Tapi saat kesurupan ini tadi terus kemudian dijadikan sebuah acuan dan juga terus kemudian di-upload atau diviralkan. Nah, mungkin harus dikenakan penyebaran berita bohong. Walaupun berita itu benar, tapi sumbernya kan jin ya kan, atau arwah. Kalau menurut saya ya, kalau orang Islam percaya kalau arwah ini tadi bisa datang terus menyurupkan orang ini tadi, ya keislamannya dipertanyakan. Di sini makin menyeret-nyeret nama-nama nih, yang mel-mel, betul, yang itulah. Betul. Mungkin ada juga netizen ini yang juga biasa ya, ada-ada aja lah pasti bilangnya, katanya oh ini memang settingan dari si para yang tadi di awal itu adanya permainan-permainan gitu, supaya si yang asli ini nih kapok gitu. Kembali, di sini saya harapkan semua yang menonton itu untuk memilah-milah informasi di era teknologi informasi seperti ini. Karena informasi yang terus kemudian mengudara itu belum tentu sah kebenarannya. Netizen yang mengucapkan, ini bisa jadi anak umur 15 tahun yang mungkin putus sekolah dan tidak memiliki logika, tapi dia emosional, terus kemudian dia berpendapat di situ. Walaupun kita tidak boleh menafikan, ternyata juga ada orang-orang yang memiliki logika yang sangat bagus untuk membantu memecahkan kasus ini. Tapi apapun itu, kita seharusnya bisa memisahkan antara pendapat dari netizen yang harus
kasusnya ini dikurasi, dipilah-pilah kualitasnya dengan misalkan penyidik Polri atau seorang ahli forensik kepolisian atau apapun itu yang memang mereka ini sekolah di akademi, mereka ini kuliah dan mempelajari serta menjadikan kegiatan mencari fakta ini sebagai pencarian mata pencarian mereka. Jadi mohon untuk dipisahkan, walaupun netizen ini banyak dan mereka berpendapat A, belum tentu itu benar. Walaupun kepolisian ini juga yakin, bisa jadi mereka juga salah tangkap. Makanya ayo kita kawal proses hukum yang akan terjadi. Pengumpulan bukti, penyidikan, penyelidikan hingga naik berkasnya dan terus kemudian dituntut dan disidangkannya kasus ini nanti. Jadi menurut Mas Darko sendiri secara pribadi mungkin bisa didetailkan bahwa Mel, Linda dan sebagainya itu mereka nyata atau hanya membuat kerusuhan aja misalnya? Opini pribadi. Kalau saya kira membuat kerusuhan berbeda ya. Kalau saya kira sih pertama kalau Linda di sini. Linda ini itu sepertinya kalau menurut dugaan saya ya, dia sedikit atau banyak mengetahui apa yang terjadi, tapi dia takut dan bingung untuk menyampaikan. Jadi pasti dugaan saya memastikan bahwa ada kekuatan besar yang membuat Linda ini takut kalau menurut saya, sehingga dia tidak bisa melaporkan dan dia alih-alih menjadi kesurupan. Kesurupannya saya tidak menuduh dia ini melakukan sebuah kebohongan ya, tapi bisa saja kan misalkan orang ini memegang sebuah rahasia yang sangat besar, terus kemudian dia ini jadi tertekan dan mengigau tentang itu tadi. Sangat mungkin hal itu tadi terjadi. Kembali di sini saya tidak menuduh, tapi keraguan dan dugaan saya itu seperti itu tadi. Nah, kalau yang lebih jauh lagi Mel, saya lebih nggak percaya karena dia baru muncul sekarang. Dan dia di sini itu munculnya di media, bukan di kepolisian. Kalaupun dia bilang tidak percaya dengan kepolisian, datanglah ke Hotman Paris. Kenapa dia munculnya malah di stasiun TV? Yang awalnya memang di Jejak Backpacker ya. Kalau di YouTuber ya saya oke lah ya. Atau kalau nggak muncul sekalian di podcast Close the Door ya kan, yang lebih legitimate. Nah, saya meragukan kesaksiannya karena ya dia melakukan ini tadi. Tapi kan Linda ini mengenal sosok Mel, karena dia menyebutkan ada Mel. Oke, kalau seperti itu kembali ya. Kalau kita menganggap bahwa semua kesaksian orang-orang ini selalu benar, maka jadikan itu mungkin 10-20% saja. Kalau mau lebih sah lagi, ketemuin Linda sama Mel. Seperti apa? Kenal bener apa enggak? Belum terjadi kan? Berarti bisa jadi Mel ini mungkin ini ya orang settingan yang disuruh sama oknum. No, itu kejauhan. Maksudnya gini. Seorang perempuan bernama Agi. Saya punya juga kenalan. Lah kalau saya bilang misalkan, oh itu kalau perempuan namanya Agi itu orangnya berarti pendiam. Itu kan saya melakukan sebuah, apakah Agi kamu atau dia, ini kan harus ditentukan. Nah kalau ternyata mereka nanti setelah diamprokin bareng, loh bukan ini Lindanya, Mel bukan ini, terus gimana? Nah makanya itu saya kira ayo kita percaya kepada kepolisian dulu. Taruhlah kepercayaan, blind trust lah, percaya dulu aja. Biarkan ini terjadi. Kalau sampai nanti ternyata Peggy itu bukan pelaku, ya sudah, jangan pernah percaya lagi. Tinggal seperti itu. Tapi kalau dalam proses kita ini berjalan, kitanya itu nggak percaya, ganggu prosesnya terganggu, hasilnya pun ini tidak akan bisa kita jadikan sebuah acuan. Jadi Mel dan Linda ini dua orang yang memiliki motif bisa saja berbeda, tapi yang saya lebih curiga si Mel ini tadi. Katakan dia memang kurang lebih dalam keadaan terancam ya sebenarnya ya. Saya duga begitu. Paling gampang ketemuin aja lah Mel sama Linda, terus kita lihat akan seperti apa. Lebih keren lagi kalau bertiga sama, sekarang sudah AKBP ya, Rudiana ini. Bapak, kalau Bapak mendengarkan Pak, Bapak muncul lah. Ayo Pak, ini demi nama baik almarhum putra Bapak. Terus dengan adanya DPO yang dihapus. Mungkin seperti apa? Sebentar. Kita mau nanya dulu nih yang tadi Mel Linda. Mungkin gak sih bakal dipertemukan? Oke, saya jawab dulu dengan DPO dulu ya, karena kartunya udah keluar di pertanyaan DPO. Nah, DPO ini polisi perlu mengumumkan lebih jauh motif mereka. Dan perlu memberikan, saya kira mungkin Humas Polri menjelaskan tentang bagaimana hal itu memang bisa dilakukan. Karena jika hal tersebut ternyata tidak prosedural lagi, nah ini loh yang akan jadi pesan saya untuk Pak Listio Sigit. Pak, jangan sampai ini di ujung-ujung kepemimpinan Bapak ini malah akan jadi sebuah PR yang dimana anak buahnya ini melakukan hal yang diduga dan dikhawatirkan ini akan menjadi keresahan di masyarakat. Tapi saya bisa melihat tujuannya di sini itu adalah berusaha untuk melihat kasus ini dari sekarang ini tadi. Karena artinya jika memang itu terjadi, kemungkinannya cuma dua. Seperti yang dikatakan oleh ahli forensik Pak Reza Indragiri itu,
Jadi beliau itu katakan itu kemungkinannya adalah contempt to the court atau penghinaan kepada pengadilan karena sudah diinkrahkan DPO-nya itu 3 dan tidak tertangkap, terus kemudian dihapus, atau jika tidak, memang ada sebuah prosedur dalam kepolisian yang memperbolehkan demi sebuah penyelidikan DPO itu memang bisa dihilangkan dan ditambah. Nah sekarang masyarakat ini itu menilai dengan tidak objektif karena tadi memori kolektif menganggap bahwa ini adalah sebuah cara untuk melimpahkan ke satu orang itu saja, dan dugaan bahwa tetap adanya pejabat yang terlibat di sini. Itu kan udah sakit hatinya masyarakat selama ini yang melihat bahwa hukum ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah tadi pertanyaannya apa? Akan dipertemukan? Bakal ketemu gak sih mereka, si Linda dan Mel-Mel ini? Harus dipertemukan dan akan, walaupun ini sulit, tapi harus. Karena ini, kalau masyarakat itu sudah memberikan atensi, harapan saya ini cepat diberesin agar kasus-kasus yang lain ini nggak terbengkalai gitu. Karena saat ini tuh, ya itu tadi ya, kerugian lebih besar, kematiannya lebih banyak, kita fokus kepada 2 anak muda ini. Saya katakan sekali lagi, saya nggak bilang ini nggak berharga ya, tapi resource-nya sekarang ke sana, perhatian masyarakat ke sana, dan ini nggak sehat. Kira-kira berapa lama itu Mas untuk menunggu titik terang nih? Apakah bakal ada titik terang atau bakal nunggu bertahun-tahun lagi, berbulan-bulan lagi, atau memang ini pada akhirnya nggak akan ada jalan keluar? Ini adalah tim yang konon kemarin itu menyelesaikan kasus Subang juga yang juga berlarut-larut. Harapan saya sih sepertinya sebelum nanti ganti presiden ini akan kelar. Ada pelaku-pelaku lain nggak nih selain yang sekarang diduga-duga tiba-tiba muncul pelaku baru gitu? The Moon itu kayak saya sih yakinnya itu ada ya, akan muncul dan ini akan berkembang, tapi tetap ada sebuah keraguan tentang fakta ini tadi. Karena gini, saya akan berikan sebuah teori. Bagaimana kalau ternyata dugaan ya, ini liar sekali. Pelaku sebenarnya itu sudah ketangkap, tapi atau tidak tertangkap, intinya adalah sudah diketahui dan dilakukan sebuah balas dendam dan sudah meninggal. Pelaku aslinya. Ini dugaan ya, liar ya, teori konspirasi ya. Jadi kasus ini sebenarnya pelakunya itu sudah meninggal karena sudah ketahuan dibunuh secara ya mungkin di luar hukum ya, bisa saja seperti itu oleh orang yang sakit hati misalkan ya. Terus kemudian kasus ini nggak bisa dilanjutkan karena ya si pelaku utamanya itu sudah meninggal dunia. Tapi yang lain-lain ini mungkin bisa saja ditangkap, bisa saja ya. Iya ternyata ada dugaan juga salah tangkap karena kan mereka bonyok-bonyok itu kan. Nah makanya perlu diaudit terhadap kasus kemarin itu penanganannya seperti apa. Kan bisa saja seperti itu. Nah kenapa kok terus sekarang ini pada ribut? Ya teori-teori tentang kasus yang diangkat kembali untuk menutupi kasus yang lain itu sesuatu yang bukan baru kan. Nah tapi bagaimana jika ternyata hal tersebut ada? Tapi itu adanya nggak di Indonesia. Itu di negara Konoha. Ya. Saya ngomong seperti ini karena ya secara hukum saya nggak boleh menuduh. Karena saya hanya bisa menduga, saya hanya bisa takut. Tapi kemungkinan ini akan tetap ada dan tadi kan menduga-duga semua orang bisa menduga kan. Tapi jika itu ternyata benar, ini artinya kan kita mencari hantu. Makanya kita berputar-putar ngejar ekor sendiri di sini. Nah ini yang harus benar-benar makanya di sini. Jika ternyata kepolisian memiliki bukti bahwa Peggy ini pelaku, bukan orang itu Peggy ya sekali lagi ya. Peggy ini pelaku, jangan nunggu sidang. Udahlah dirilis karena saat ini itu sebuah kasus ini nggak berjalan normal seperti saat bapak-bapak sekalian ada di akademi karena sosial media itu sudah menggila sekarang ini. Jadi apa yang terjadi ini mungkin nggak pernah diteorikan, diajarkan di akademi dan di pengalaman-pengalaman sebelumnya karena kepesatan teknologi informasi yang kalau saya kira udah nggak masuk akal. Jadi untuk menangani sesuatu yang sudah di luar Nurul Habis Fikri ini, kita harus benar-benar kembalikan ini ke pakem yang sebenarnya. Bukti otentik ada, jika tidak, ya mohon maaf. Kalau saya lebih percaya ada gium yang daripada kita memenjarakan satu orang tidak bersalah, ya udah biarin aja itu, pelakunya ada di sana. Dari piercingannya beda, ya kan? Tapi kan, apakah yang di piercing itu benar? Ini kan netizen journalism. Iya kan, kita kan nggak bisa ngomong seperti itu. Tadi yang sempat diduga sudah meninggal, dibunuh gitu. Nah itu kan dugaan saya. Dan itu kan belum ada di teori-teori ini. Nah tapi hanya itu yang bisa menjelaskan kenapa kita lari ngejar ekor kita sendiri. Makanya agar dugaan seperti saya ini nggak jadi liar, kita balik lagi 8 tahun yang lalu. Kumpulin barang buktinya. Kita audit lagi semua pemeriksaannya. Barang bukti sekarang pun dikumpulkan. Tapi jika ternyata barang bukti ini nggak ada, jangan jadikan kesurupan sebagai sebuah source untuk menindak seseorang. Atau ya itu tadi, jika barang buktinya nggak ketemu, ya sudah tutup kasusnya dengan tidak terselesaikan. Daripada kita harus mukul-mukulin orang yang mereka nggak melakukan. Bukan saya nggak menganalogi yang ini ya, tapi apapun itu, jika ternyata barang bukti kurang, ingat ada gium itu tadi. Daripada kita memenjarakan satu orang tidak bersalah, mendingan udah biarin aja tuh pembunuhannya masih
berkeliaran. Kita percayakan kepada hukum Tuhan, karma. Tapi kalau ada dugaan salah tangkap itu pasti ada ya di antara mereka yang sekarang ditahan semua nih setelah. Saya nggak bisa bilang pasti karena saya kan nggak ngikutin sidangnya. Tapi dugaan itu ya silakan, nggak apa-apa. Silakan itu salah tangkap semua. Dugaan kalau ternyata fiktif atau apa, silakan. Tapi buktikan, harus dibuktikan. Makanya kembali lagi ke alat bukti yang sifatnya fisik, yang tidak omon-omon. Kalaupun ada kesaksian lebih dari 2 orang, dan ini harus benar-benar kuat. Jika tidak, sih udah biarin aja, relakan aja. Relakan, semoga arwahnya tenang di sana, dan ya sudah, kita move on ke pada berikutnya. Daripada kasihan itu orang-orang itu tadi. Kasihan almarhum juga ya. Maksudnya mungkin udah tenang gitu kan, tapi karena ada begini. Oh enggak. Itu kalau seperti itu sama kayak orang percaya kesurupan. Almarhum di sana tenang atau enggak tenang sebenarnya bukan urusan kita. Dia sudah di alam kubur yang kalau menurut saya ya, saya nggak mau debat ayat Al-Quran, tapi seharusnya nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini ya. Oke, tapi ini kan Vina ini kan yang meninggal Vina dan Eki ya kan. Nah, yang agak berbeda ini di sini kan yang paling menggebu-gebu menuntut keadilan itu kan dari Vina. Tapi yang menjadi acuan kenapa Vina dan Eki ini berbeda keluarganya. Eki lebih ke diam, nggak berkata sepatah kata pun, nggak berkomentar apapun dengan alasan tadi masih berduka, sedangkan ini sudah 8 tahun. Oke. Soal berduka. Sekarang ya, jadikan posisi kita, jadikan posisi kita ini sebagai polisi yang terus kemudian ini polisi ya, bukan sebagai seorang ayah ya, yang terus kemudian ada keterangan dari orang kesurupan. Yang keterangannya itu misalkan cara membuat mie instan itu adalah rebus minyak 3 menit, kemudian buka bumbunya, terus kemudian tiriskan, terus aduk bumbunya. Kalau mau telur ditambah harus direbus dulu dan dicampurkan. Terus kemudian kejadian yang benar itu dipercaya seperti kesurupan ini tadi. Dia melakukan hal persis sama seperti si kesurupan ini tadi. Ini kan artinya saya nggak tahu apakah ini sebagai sebuah hal yang prosedural atau tidak. Terutama saat terus kemudian dia mengaku pelakunya ada berapa waktu kesurupan? 12. Yang ketangkep berapa? 7 atau 8 kan? Nah terus kemudian ada 3 lagi, itu kan kayak matchingin atau bener gitu loh. Kalau memang bener, saya seharusnya Linda ini tuh dijadikan polwan, dilatih untuk suruh kesurupan nangkepin hal-hal yang terjadi selama ini, iya kan? Ya kalau memang bener seperti itu, tapi kalau enggak, jangan gitu loh. Lagi pula saat menangkap orang-orang ini tadi, buktinya itu ada atau tidak? Nah ini yang jadi pertanyaan kan. Makanya karena hal-hal di masa lalu, beliau pun masih menjabat saya kira. Dan kedudukan beliau ini kan masih punya atasan. Ya dia pasti memilih dia. Bukan karena adanya ancaman atau karena ini dugaan liar lagi ya dari netizen. Kan ada yang menduga bahwa sebenarnya yang menjadi dalang itu adalah ayah dari almarhum Eki. Karena kan mereka yang awalnya nggak terima nih putranya meninggal sehingga asal tangkap gitu. Makanya kenapa sampai sekarang dia bungkam? Ya karena itu sebenarnya kalau nanti terungkap yang sebenarnya seperti apa dan atas dasar kecerobohan dia selama ini itu kan bakal berakibat fatal. Ada yang menduga seperti itu. Mungkin dari Mas Glenn sendiri gimana nih menyikapinya? Suara ini adalah wartawan ganjil misteri namanya. Enggak. Ya saya pun menduga seperti kamu, sama. Tapi kan kembali itu kan dugaan. Harus dibuktikan. Agar ini bisa dibuktikan, beliau harus dijadikan saksi, dilucuti dulu jabatannya, dijadikan saksi, maksudnya dilucuti ya mungkin harus pengadilan apa ya, kalau polisi itu propam ya, benar-benar ditanya tentang hal ini tadi, dan ya kalau ternyata ada tindakan di luar prosedural dilakukan penindakan, kalau ternyata tidak, ya beliau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi kemarin itu. Kalau dibilang bahwa ya kemarin udah inkrah, udah ditutup lah, masyarakat panasnya nih sekarang. Dan kalau saya kira nama baik kepolisian ini dipertaruhkan. Nah, mendingan menutupi, dugaannya ya, menutupi anggota-anggota yang istilahnya ya kayak jari kita ini sudah mati, ini harus diamputasi sebelum malah menjalar dan membuat kematian kepada seluruh tubuh ini tadi. Ini sih yang kalau saya kira harus didorong agar dilakukan. Beredarnya CCTV yang sekarang muncul. Nah, CCTV itu benar atau enggak? Karena itu ternyata screenshot, bukan video. Bukan video ternyata. Jadi kalau saya nggak salah, ada wawancara antara Mbak Putri yang berkerudung, cantik itu. Kayaknya dia stafnya Hotman Paris ya. Yang mengatakan kalau dia dikirimi email dan mendapatkan itu dalam bentuk screenshot. Nah kalau screenshot sekarang, saya aja bisa jadi Brad Pitt, ya kan? Di video loh. Itu sangat mungkin untuk direkayasa. Jadi source-nya harus ditemukan. Dan ini harus dilakukan sebuah audit digital forensik tentang file ini tadi. Metadata dibedah, semuanya harus dijelaskan. Sayangnya ini tuh dilempar dulu ke masyarakat. Masyarakat jadi gaduh. Itu yang saya sayangkan. Jadi seharusnya hal seperti ini mungkin memang beberapa hal harus di-keep dalam senyap dulu untuk diselesaikan sebelum dilemparkan ke
masyarakat. Kepada semuanya ya, saya harap, mungkin harapan saya kepada penasihat hukum atau orang-orang yang memang memiliki ini. Karena ini kalau nggak diselesaikan, nah ini ramalan saya dan nggak perlu kartu, karena saya pikir semua orang juga akan meramal. Pasti akan muncul orang-orang baru yang jadi kesurupan, atau akan mengaku melihat atau apapun. Kalau nggak percaya, lihat konten-konten di atas ini, ada banyak dukun-dukun yang mengaku bisa memanggil arwah Vina. Shame on you. You know. Ya mungkin saya lagi terakhir lagi didesakan lagi berapa lama kasus ini bakal terungkap. Itu tadi lo udah kasih tahu. Berapa bulan gitu, mau detailnya misalkan 2 bulan. Dia kalau saya itu tadi sebelum saya kira sepertinya itu akan diselesaikan sebelum Kapolrinya berganti. Dan akan ini nggak menguak fakta bahwa posisinya sudah meninggal atau sempat di. Nah, itu kan baru sekarang ya kan. Nggak tahu kamu juga punya pemikiran yang sama atau enggak, atau kalian semua atau Sensikers semua. Nah mungkin ini akan jadi juga gosip selama seminggu ke depan, kita nggak tahu. Tapi itu tadi loh, sebelum ini semua jadi, masyarakat sekarang itu nonton Netflix ya kan, ada Disney, ada Prime semuanya. Nggak kayak zaman dulu cuman nonton RCTI, SCTV dan sebagainya. Mereka ini tuh udah fantasinya tuh macam-macam gitu. Jadi ayo segera. Dan kalau enggak, umumkan saja kasus ini tidak terpecahkan. Mohon maaf, daripada salah tangkap. Demikian Sensikers, obrolan saya yang mungkin kembali ya, mohon disikapi. Kita hidup di negara hukum, di Indonesia, di mana kita harus dan wajib untuk mengedepankan praduga tak bersalah kepada siapapun. Jadi apapun itu kita serahkan kepada polisian, kejaksaan, kehakiman untuk menguak kasus ini seterang mungkin. Tapi ingat, jika ternyata tidak bisa, lebih baik membebaskan 1000 orang jahat daripada harus memenjarakan 1 orang baik. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.